Hello, Annyeong. Oke guys, jadi mau cerita tentang kehidupan aku di kampus. Sebenarnya kayak ini tuh jadi kayak tempat curhat, ya nggak sih? Ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu aku mau nyeritain tentang supaya kayak kamu tahu nggak gitu. Ada nih salah satu apa ya? Aku tuh kan nggak tahu ya. Mau cerita dari mana nih? Aku bingung. Ah, awal masuk kuliah ada nih namanya Najmi. Aku spill dah di sini ya, soalnya kayak aku aja yang nonton gitu. Ada nih namanya Najmi, ya kan. Terus dia ini em, posisinya kita dulu udah follow-followan Instagram tapi belum nge-save nomor, soalnya kan itu belum, masih maba tuh, belum pembagian kelas. Nah, sudah pembagian kelas ini aku sekelas sama dia tapi kayak masih biasa aja gitu, kayak masih biasa aja ya. Terus berjalannya waktu berjalannya waktu tuh dia save nomorku kan, terus dia bilang assalamualaikum gitu. Nggak, pokoknya kayak awal-awal pas di kelas pas minggu pertama tuh, yo kan itu kan kayak masih lucu-lucunya, sekarang juga masih lucu-lucunya ya gitu ya. Di kelas tuh aku tuh kayak ya asik aja, have fun gitu. Eh, ada, aku tuh punya temen namanya Dewi sama Ani. Ya kan aku bercanda biasa sama mereka kan, kayak bercanda biasanya kayak seperti biasa aja gitu. Ya kan dosen tuh ngejelasin, terus dosen ngelucu ketawa, ya udah aku ketawa kan posisinya. Nah, aku tuh ketawa sambil nggak tahu ya, apa dianya udah merhatiin aku dari awal atau memang aku yang eh, ngeciduk dia ngeliatin aku. Terus aku kayak pertama biasa aja gitu, nggak risih, biasa aja gitu kok. Oh ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin dia memang lagi nggak sengaja ngeliatin ke aku kan. Udah aku biasa aja. Nah, selama seminggu tuh aku terus dilihat sama dia, so kayak bener-bener ditek-tekin gitu loh. Aku kayak eh apa maksud nih gitu. Terus langsung eh, ngechat lah, nge-save gitu. Terus ya udah tak save balik kan, apalagi kan teman sekelas ya. Aku tuh dari awal nih, peraturan aku peraturan aku nih, aku nggak mau deket sama anak kelas cowok, nggak mau. Kalau misalkan temenan ya nggak apa-apa, kalau misalkan deket tuh aku nggak mau, soalnya kayak bakal risih gitu. Apa-apa kayak malu ada dia, malu ada dia, malu ada dia, mau kayak presentasi apalagi kan bakal banyak presentasi ya. Nanti kayak aku nggak effort buat presentasi dah, effort buat presentasi kan ada dia gitu loh, kayak ih ada dia no, malu gitu, kayak nggak mau nyari anak sekelas gitu. Kalau misalkan anak yang beda kelas ya nggak apa-apa gitu. Terus awalnya memang kayak gitu, tapi sekarang juga kayak gitu seterusnya pokoknya. Terus udah nih. Terus teh Ani teh Ani sama Dewi nih tahu soalnya si Najmi ini minta nomorku itu ke Ani, sedangkan Ani nih ngasih tahu ke Dewi. Terus mereka tuh berdua tuh biasa aja dulu. Terus eh, di kelas si Ani sama Dewi ini ngeciduk Najmi pas ngeliat aku, ya diginiin lah aku sama Teh Ani, Din itu loh diliatin sama Najmi gitu. Kok dia ngomong Teh Ani, yo eh kenapa, apa itu, masa aku ngomong gitu kan, iya dari tadi loh ada sejam yang ngeliatin kamu, ngomong gitu. Eh, iya tak, aku ngomong gitu. Iya coba dah liatin balik, digituin sama Ani. Ya udah aku liatin balik aja gitu. Eh re re
literally eye contact, tatap-tatapan. Habis aku, eh maksud sih gitu. Udah aku biasa aja. Aku berpengalaman, ya misalnya kayak kayaknya dia suka deh sama aku gitu, bukan masalah GR gimana ya, kayaknya dia suka deh sama aku, kayak cara pandang dia pas eye contact sama aku tuh beda sama cowok-cowok yang lain. Dia nih chat-chatan lah kita, ya apa re, bukan masalah gimana gimana, masalahnya Najmi ini sudah ada cewek. Bayangin dong, Najmi sudah ada cewek, di LDR sama ceweknya di Surabaya, terus dia deketin aku. Ya aku gimana ya, pertama tuh aku nggak tahu kalau misalkan dia punya cewek, terus tiba-tiba dia buat status, bukan buat status, di Instagram. Aku ngeliat setelah postingannya dia gitu, ya ya apa Reiki, kok ada ceweknya gitu. Udah aku diem aja. Terus lama kelamaan aku kayak mulai risih atau gimana ya, soalnya kayak ya Allah, cowok ini udah punya cewek loh, LDR loh gitu. Dan nih aku memperjelas lah gitu biar nggak bertele-tele aku jawab pertanyaan dia di WA teh. Mi, kamu lo udah punya cewek, di Surabaya, LDR, kok kamu deketin aku gitu. So, terus dia kayak minta maaf gitu, kayak bener-bener minta maaf gitu lah. Terus eh, kok aku ngeblank, minta maaf. Terus aku ngomong gini, gimana posisinya kalau misalkan aku cewekmu terus kamu ngedeketin cewek lain, sedangkan cewekmu di Surabaya tuh sudah kayak ngasih kepercayaan ke kamu, tapi kamu malah nyakitin perasaan cewekmu, kayak gimana gitu. Aku sebagai cewek kan paham gitu, ya pokoknya gitulah, minta maaf lah dia. Nah, temanku dua nih risih juga, kayak udah dapat ada seminggu itu clear ya, itu clear masalahnya, kayak dia udah nggak ngechat lagi. Besoknya nggak, apa dah, pokoknya seminggu dah, itu tuh dia ngechat lagi, tapi pakai nomor baru. Literally pakai nomor baru. Terus dia kayak save, eh kamu pasti tahu aku siapa, dia ngomong gitu. Hah, siapa gitu. Pas aku kayak udah kepikiran, oh pasti Najmi gitu. Kenapa nomor baru, aku ngomong gitu. Nggak apa-apa, biar nggak ketahuan aja sama Ani sama Dwi, ngomong gitu. Effortnya dia tuh ganti nomor gitu loh. Terus dia nge-save nomorku. Saya ngomongin, ini nomorku save aja tapi jangan dinamain Najmi, namain Bintang, dia ngomong gitu. Terus jangan sampai Ani sama Dwi tahu kalau misalkan kita chatan berdua, dia ngomong gitu. Ya aku kayak, apa maksud cowok satu nih gitu. Udah aku kelengar dah sama dia itu kayak, ya di kelas aku udah biasa aja gitu, tapi aku tidak boleh terlalu kasar ya, soalnya kayak apalagi di Jawa, aku orang Bali, orang baru di sini, tapi aku kayak nggak melebihi batas wajar gitu. Kalau misalkan dia melebihi batas wajar menurutku, ya aku langsung tegur. Kalau misalkan masih di batas wajar, insya Allah aman, aman terkendali 100%. Oke, jadi sama Najmi itu masih nggak tahu lah pokoknya, ya gitulah, aku nggak paham aku sama Najmi itu gimana. Lanjut ke pacar aku, yang kedua, namanya itu Afid. Jadi masalah Afid ini, itu tuh kelompok, tugas kelompok itu selalu ada kan ya, tugas kelompok. Nah, absennya itu kan aku, baru atasnya dia tuh, atasnya aku tuh Afid. Kita sekelompok lah satu, dua, tiga, empat, lima, berlima kelompok nih. Nah, kita kerja kelompok lah, bawa laptop ke FTIK wifi corner, bawa set. Aku kan tuh untungnya ya minjem motornya, ada Teh Ani tuh naruh motor di sini, jadi aku kayak bawa motor Teh Ani aja deh gitu.
Udah kayak FTIK deh nih ke wifi corner. Bawa singkat cerita ngerjain satu makalah selesai sudah selesai. Terus ngobrol-ngobrol lah sama si Afid. Ini nih aku, ini dia. Tapi ini meja tengah nih, meja sama laptop. Ngobrol-ngobrol singkat cerita. Makalah udah selesai kan ya. Terus ternyata berlanjut ke WA. Berlanjut ke WA, literally berlanjut ke WA. Sih, awal mula tuh dia tuh ya apa ya, buat grup kan ya, buat grup. Kalau misalkan Afid nih aku bakal cerita full. Terus nih dia tuh ngirim link grup ya, aku masuk kan gitu. Bisa aku nanya lah, ini nama lengkapmu Muhammad Mahfid Habibullah kan? Aku mau nge-charger dulu soalnya bayar nggak di charger. Nggak apa-apa kan dia? Iya nggak apa-apa. Tung aku gabut rek, ya nggak sih? Kalau mau sendiri nggak apa-apa. Sudah apa? Udah. Dari nih terus aku nanya nama panjang dia, soalnya di kelas itu ada Hafid, ada Hafiz, ada Afid, Mahfid ini. Terus eh nih aku nanya nih pokoknya ya gitu dah. Terus dia bilang waalaikumsalam. Habis itu dia nanya, kamu yang satu kelompok sama aku yang Pancasila kan ya gitu. Iya aku ngomong gitu. Namamu siapa dan nanya gitu, aku ngasih tahu ini Zahwa. Terus udah berlanjut lanjut 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 berlanjut lanjut ya, aku juga tapi kan sama orangnya tuh bedanya. Kalau aku tuh salah ngeh masalah Mahfid sama Hafid tuh udah pokoknya kayak gitu. Udah, terus dia nanya, dia dia nanya ke aku, kamu anak Malang itu ya gitu. Aku bilang enggak, bukan, aku dari Bali, aku ngomong gitu. Eh, terus udah kayak gitu. Nah kita berlanjut literally nyambung gitu kayak pembahasannya, nyambung nyambung terus. Kok kita kayak saling minta maaf tapi nggak tahu yang salahnya itu di mana gitu. Pokoknya gitu dah. Terus kita tuh always pakai stiker nangis. Kita kalau nggak pakai stiker nangis tuh nggak afdol, soalnya kayak udah buat perjanjian gitu. Udah terus kita bahas. Terus dia tiba-tiba ngechat Zahwa, dia ngomong gitu. Aku jawab lah iya gitu. Nah PKN itu kan aku koornya. Dia nanya Google Meet yang ini kan, dia ngomong gitu Google Meet ini. Aku ngomong iya gitu. Terus terus dia nge-share ini lagi. Itu udah masalah kelompok-kelompok itu. Apa? Nah, masalah kelompok ini itu kita tuh aku tuh lagi mumet sama tugas kelompok, kebanyakan kelompok. Jadi aku nge-lag kelompoknya. Terus gitu. Loh iya gitu. Kurang set aja. Aku ngomong, apa Fit? Ini kebanyakan tugas bingung mau dikerjain yang mana dulu. Nah, stiker nangis. Pokoknya gitu dah pokoknya ya. Takut stres ya digituin sama Afid. Hmm, kirain ya siapa juga yang sering nangis. Aku tuh dikira sering nangis karena banyak tugas, padahal enggak ya, ya aku juga bohong. Kemarin Google Google Meet mati aja aku nangis tin. Nah pokoknya kayak kita kayak nyambung terus ya. Terus aku kan di grup tuh kayak VN gitu, di grup PKN tuh aku VN. Terus aku ngomong gini, Afid baca grup kelompok Fit, terus stiker nangis gitu. Habis itu wes mari Zahwa ngomong gitu. Gak bisa aku. Terus ya pas kemarin pas di wifi corner itu kan kita kan apa sih, aku kan pulang sendiri cewek, aku nganterin ke kosan Mira depan Eftik, terus sendiri pulang lewat segitiga segitiga
UINHAS itu sendiri. Set, itu jam berapa, jam 10 kalau nggak salah tuh. Terus ja entarannya tuh di chat gini, wis nyampe gitu deh ngomong. Aku kayak langsung tiba-tiba shouting, gak kuat. Udah deh, pokoknya kita nyambung gitu ya, nyambung terus. Nah, itu aku pas presentasi studi hadis, aku kan di videoin tuh sama rival ya. Terus aku minta lah video, tapi itu yang videoin rival tapi pakai HP Afid, HP-nya Afid. Jadi aku minta ke Afid kan, Fit minta video presentasi tadi, aku gitu dikasih lah, dikasih. Terus dia ngomong gini, assalamualaikum Din, Din aku mau minta tolong sama kamu, dia ngomong gitu. Ditelepon aku habis itu, aku ngomong waalaikumsalam, iya kenapa Fit, langsung ditelepon dong. Aku kan kaget ya, itu pertama kali dia nelpon ya. Aku heboh lah, di sini ada Tina gitu. Terus Tina kayak terheran-heran gitu. Wes aku angkat lah, iya waalaikumsalam. Dan aku dalam hati salting dari itu. Nah, terus Akmal ini satu kelompok sama kita kan. Dia salah jadwal, dia datang lebih awal dari jam matkul. Bisa dia ngomong gini, lihat foto Akmal di grup, dia salah jadwal gitu. Pokoknya kita kayak nyambung. Terus udah lanjut Re. Lanjut loh. Aku pakai stiker itu meresahkan banget. Stiker nangis, terus stiker maaf gini, terus stiker stiker ketawa itu yang pokoknya gitu dah. Terus kita tuh saling ngasih first impression. Terus aku kayak, si Hafid nih di kelas always nanya, kalau nggak nanya bukan Hafid. Aku ngomong gini, first impression ketemu Hafid itu kayak pinter, baik, rajin menabung gitu. Terus yang paling utama sih kayaknya eh, ambis ya, kok setiap hari setiap patkul kok nanya gitu, kayak gitu dah. Aduh panjang ternyata aku chatan sama dia. Terus nah, ya masa ada nelpon itu, dia tuh nelpon tuh minta tolong ke aku, kan ada studi Quran itu kan kerja kelompok berdua. Nah itu tuh ada cewek cowok, ada cewek cewek, ada cowok cowok gitu, kok berdua gitu, random lah kelompoknya. Nah ya itu, terus em, dia nelpon tuh kayak gini, kayak bener-bener sopan banget. Bahwa meminta tolong, kan Afid kan nggak paham tentang buat makalah gitu, tentang buat word di itu tuh dia nggak paham. Soalnya kemarin PKN itu Awa yang ngerjain, si Afid sama yang lain itu cuma nyalin nyari di Google aja, sedangkan Awa yang benerin paragrafnya gitu. Yang lain tuh dia Awa yang benerin. Nah dari situ Afid itu minta tolong ke Awa buat bantuin gitu, kayak buat mandu lah istilahnya, buat mandu buat makalah studi Quran ini. Soalnya si kelompoknya ini kan cewek nih, namanya Anissa Rani, dia tuh nggak paham juga masalah word itu, nggak paham. Nah si Hafid nih minta tolong ke Awas sambil nelpon gitu, ya Allah sopan banget satu anak nih, gemes aku, pengen tak nikahin. Eh, terus udah kayak gitu nyambung udah kita nih. Awalnya kita yang nggak berani VN, terus tiba-tiba kayak kita VN gitu loh. Terus kita literally VN. Aku kangen, ayo ayo kita teleponan lagi Mas Afid. hmm, ya terus ada satu kejadian yang bikin aku tambah suka sama dia. Aku kan koor PKN, nah anak-anak ini minta Google Meet PKN. Nah itu tuh posisinya tuh kan ada Jumat, selesai Jumatan itu matkulnya. Nah itu tuh hari
pas mau perisai. Jumat malam, malam Sabtu itu TM, opening. Ya, opening. Malam Sabtu tuh opening. Jadi anak-anak tuh minta istirahat gitu, kayak nggak mau masuk tatap muka habis Jumatan itu. Jadi eh, anak-anak minta Google Meet. Ya, itu tuh anak-anak minta dari Kamisnya. Terus ya udah aku buat jadwal di kalender kalau misalkan mau Google Meet. Nah, di Google Meet itu kan bisa dijadwalin ya, bisa dijadwalin nih. Kayak aku udah bereffort, bener-bener kayak bereffort, ini kayaknya harus dijadwalin deh, biar waktunya. Soalnya pas Google Meet pertama kali itu tuh mati, Rek. Tapi aku buat link lagi. Nah, dari situ tuh aku berinisiatif buat tak jadwalin. Maksudnya sengaja tak jadwalin ini biar waktunya itu eh, aku yang ngatur sendiri, biar dia nggak mati per 1 jam. Biasanya Google Meet itu mati 1 jam, itu mati dia sendiri. Nah, aku tujuan jadwalin ini biar dia nggak mati setiap 1 jam. Aku pemikirannya kayak gitu. Ternyata alhasil pas udah Google Meet lagi, Allah, itu untungnya udah selesai presentasi ya. Aku masalahnya kelompokku tuh presentasi, aku koor, aku presentasi tuh pas harinya itu tuh. Udah nih, udah selesai presentasi, udah sesi tanya jawab, udah. Nah, dosen ini kan mau memperluas pembahasan ya. Ibunya nih posisinya kayak ya, lagi ngebahas, lagi ngomong di Google Meet itu. Kita nih sebelum dosen yang ngomong, Najmi ini ngomong gini, Bu, ini waktunya tersisa lagi 15 menit. Loh, aku kan kaget ya. Loh, ini loh baru jam 2. Sedangkan aku pas nyusun jadwal itu tuh jam 2.45. Sedangkan katanya lagi 15 menit. Apa maksud? Aku kaget langsung, belum ketar-ketir tuh, belum ketar-ketir. Masih kayak, oh iya dah gitu, bisa dah nanti. Nah, dosennya nggak jelasin. Ya anak-anak kan fokus dengerin ya. Fokus ngedengerin dosen ngomong bla 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 bla. Bla 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 nih, lagi fokus-fokus yang ngedengerin, bayangin. Mati, Rek. Mati tuh Google Meet tuh. Keluar semuanya. Aku juga, aku yang penyelenggara, aku yang buat link, aku yang keluar sendiri. Semuanya. Terus ya aku kayak langsung stuck diam gini di depan laptop nih. Yo, yo apa ya kira? Ya Allah, aku langsung gupoh, Rek. Aku ngambil HP, buka buka Google Meet di HP nih. Aku jadinya Google buat link baru tuh di HP, bukan di laptop. Saking aku hebohnya. Padahal di laptop tuh masih bisa buat link rapat mendadak. Link rapat baru tuh masih bisa. Tapi karena aku gupoh dan aku kaget, aku ngambil HP, aku buat di link Google Meet-nya di HP, bukan di laptop. Laptopnya aku biarin dah tuh. Posisi aku kagetnya tuh, aku kayak udah nyetel nyetel jam waktunya itu jam 2.45. Kenapa jam 2 lebih 15 itu udah mati? Itu yang bikin aku sakit hati gitu loh. Ya Allah, habis itu aku kayak posisinya tuh dosen lagi ngomong, Google Meet langsung mati, semuanya langsung keluar. Aku kayak langsung dalam hati gini, ya Allah, aku nggak enak sama dosen nih gitu, nggak enak dah aku sama dosen. Ya aku langsung ngechat di grup, aku ngomong gini, aku koor. Aku ngomong gini, assalamualaikum teman-teman, mohon maaf Nji, terutama buat dosen, buat ibu dosen, mohon maaf sebelumnya. Eh, Google Meet selesai tapi ibu lagi ngejelasin gitu, pokoknya mohon maaf tentang kejadian tadi. Bisa kayak pakai stiker maaf gitu deh. Terus itu aku udah nangis deh, udah menangis. Bisa selesai aku ngirim itu aku diem udah kayak gini, ya Allah dok, kayak dalam hati ini kayak ya Allah percuma dong, bukan percuma ya, bener sih, percuma dong aku nyetel jadwal itu,
tapi ya Google Meet nggak sesuai, matinya itu nggak sesuai sama yang aku jadwalin, bukan jam 2.45 tapi jam 2.15, sedangkan dosen masih ngejelasin, belum wassalamualaikum itu dosen tuh. Jadi aku menyesek, nangis aku udah ngetel. Posisinya tuh langsung aku kan ngirim ke grup tuh, terus si Najmi ini langsung nge-PC aku, nggak usah gitu, nggak usah gitu, wah nggak apa-apa, dia ngomong gitu. Nah, bukan masalah nggak apa-apanya Mi, nggak enak dosen tuh lagi ngejelasin masa iya Google Meet mati ya, aku ngomong gitu kan ke Najmi. So, ya udah yang berlalu biarlah berlalu gitu dia ngomong Najmi. Ya udah gitu, tapi aku nggak ngasih tahu ke Najmi kalau aku nangis, posisinya aku ngetik aku nangis. Terus entarannya si Afid nih si Afid nih langsung nelpon, bener kalau Najmi aja aku membandingkan antara pacar-pacar empat aku ini lagi dua nih belum aku ceritain nih. Udah ya, eh, si Afid nih langsung nelpon nih, aku kaget kan. Habis itu tuh suaraku udah serak tuh, udah serak ya. Habis itu aku ditelepon sama dia, Assalamualaikum Zahwa, dia ngomong gitu. So ibu saya udah Waalaikumsalam ya Fit, ngomong gitu. Habis itu Fit kaget kayaknya dia, kok nangis ke bawah gitu dah pokoknya kayak apa sih, nggak tahu, ini air matanya nih kayaknya kelilipan, aku ngomong gitu pokoknya. Ih nggak usah nangis, nggak apa-apa lo kan nangis gitu dah pokoknya, kayak heboh banget gitu lah Afid nih. Seharusnya aku ceritain gak sih, tahu ada empat pacar aku nih. Pertama itu nggak tahu ya ini antara pacar apa enggak, Najmi, Afid, Fakih, sama Iqbal. Nah Iqbal nih nggak tahu dah, Iqbal nih heboh ceritanya. Kalau Fakih nih Afid, pokoknya itu dah, itu tuh kejadian yang bikin aku kayak lebih kayak ya Allah Afid kamu bisa nggak kobil tuh nikahan gitu, tapi jangan, jangan ya Allah. Udah, sedangkan pacar aku yang ketiga ini, sambil garuk-garuk, pacar aku yang ketiga ini namanya Fakih. Fakih ini dari Bali guys, dari Bali, dia anak Buleleng. Iya tah, iya dia anak Buleleng. Em, dia anak PAI A2, aku A1. Dulu tuh dia tuh punya pacar. Gak tahu awal mula aku cerita nama Fakih bahasa apa ya, Fakih bahasa apa ya sama Fakih dulu ya, nggak tahu Rek, aku udah lama juga cerita nama Fakih, tapi aku lebih dulu Fakih daripada Najm tuh. Terus Agustus kan tuh, tuh. Ah, aku kenal Fakih karena satu kelompok PBAK gitu, oke. Okay? Jadi ya deketnya dari PBAK itu, terus tiba-tiba nge-save nomor. Fakih ini dulu punya pacar LDR 2 tahun. Kok LDR 2 tahun, udah 2 tahun tapi semenjak masuk kuliah di UIN nih LDR gitu. Udah deh, singkat cerita ya putus, putus sama ceweknya tuh yang di Bali itu, putus udah. Curhat ke aku, curhat ke aku, curhat ke aku, literally. Ya aku kan sebagai cewek kayak ya Allah kasihan banget kamu, pakai kamu udah ganteng kenapa kok cewekmu tidak percaya dengan kamu gitu. Sedangkan ceweknya ini kayaknya udah ada pengganti lagi di sana, soalnya LDR itu tidak bertahan lama. Ingat, tidak bertahan lama yang LDR. Pokoknya yang pacaran tuh harus putus. Udah, lanjut. Pakai ini, pakai ini temen aku guys, tapi aku di sini tuh kayak jadiin dia pacar. Saya kayak udah biasa gitu komunikasi sama dia.
Terus ya udah, pas aku nangis kemarin, aku ngelapor ke dia duluan. Aku nge-VN, gini, si mana dia, kayak aku nge-VN ya. Oh ya, aku nge-VN, aku ngasih tugas-tugas ke dia. Aku nge-VN mana ya, Rek? Loh, ada mana yang aku nangis ya? Iya, berarti seorang Fakih itu lagi diuji sama Allah. Mana ya aku nangis tuh, Rek? Cek, em, Jumat kemarin itu hari kalender, kita buka kalender dulu. Hmm, Tanggal 29, berarti 29 September kak. 29 Jumat nih. Mana ya aku? Iya ta, 29 ta. Oh nih, nih 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 nih. Kamu tahu nggak, Ki? Aku nangis loh. Sudah, itu aku ada berlintangnya. Aku kan ini aku pertama kali curhat ke dia. Kayak ini udah berlinang. Aku nggak ngomong kayak gini sama dia. Sekarang tadi itu kan jam 1 tuh kan Google Meet. Anak-anak itu minta Google Meet. Sedangkan waktunya itu PKM, terus aku koornya. Ya aku kan koor. Terus Google Meet buat link. Link itu kan dari aku. Nah, padahal tuh awal tuh aku udah setel gitu loh di Google Meet-nya. Kalau misalkan dari jam 1 sampai jam 2.40, itu kan biasa jam segitu. Terus tahu-tahunya jam 2 itu udah selesai gitu, udah ada dari Google Meet-nya itu kayak udah ngasih pemberitahuan kalau misalkan apa sih, Google Meet itu akan selesai itu tuh jam 2 Ki. Tapi awal tuh pas aku buat linknya itu tuh udah aku setel jam 2.45. Terus tiba-tiba pas dosennya ini lagi ngejelasin itu apa sih, berhenti Google Meet-nya. Masalahnya dosennya itu lagi ngejelasin, tapi tiba-tiba tuh itu berhenti. Aku kan jadi nggak enak. Aku sebagai koor tuh kayak, ya Allah, aku udah nyetel sampai jam 2.45, kayak aku merasa nggak enak gitu loh. Apalagi teman-teman tuh, ya aku kayak langsung buat link baru lagi kan. Aku koor, aku nggak enak sama anak-anak. Aduh, mewek tuh. Terus saya ngomong gini, makanya nggak usah disetel waktunya, dia ngomong gitu. Terus aku jawab gini, ya aku kan nggak tahu Fakih kalau misalkan bakal ada notif apa namanya itu, panggilannya itu bakal berakhir. Aku nggak tahu, soalnya Jumat kemarin juga dapat, misalnya 2 minggu yang lalu tuh dapat Google Meet juga. Terus aku nggak nyetel, tapi sama mungkin memang Google Meet itu buat 1 jam ya, jadi ya dia memang berhenti 1 jam gitu. Tapi aku udah buat link, terus kan aku amat deh, aku males banget aku pokoknya. Terus dia ngomong gitu, dia ketawain aku dong. Dia ngomongin, beh tadi ngeleng cai, santai aja din, wajar salah tuh, toh kita juga masih baru. Please dong, aku lo nangis, ngapain kamu ketawa cuy? Posisinya ya Allah, itu aku kaget loh, kok tiba-tiba ada notif kalau misalnya ada itu. Aduh, biarin dah. Ya dah, kamu gak usah ketawa-ketawa, kayak aku nangis diam aja tuh gitu. Kayak aku tuh pertama curhat ke dia. Nah, habis aku chat, posisinya WA nih ya. Ini tuh Najmi. Enggak. Ini tuh Fakih. Ini Afid. Ini Najmi. Ini Iqbal. Iqbal yang aku belum ceritain nih.
Maksudnya tuh berderet tuh empat tuh berderet literally kayak, tapi Iqbal nih nggak tahu kalau aku nangis, cuman yang tahu tuh Najmi, Fakih, sama Afid. Pemain, guru. Ya aku kayak gitu sama Fakih udah kayak biasa gitu. Nah, ya kalau sama Iqbal ini, nah Iqbal ini juga satu kelompok PBAK sama aku. Dia Iqbal ini nih ketua kelompok. Terus wakil ketuanya itu aku. Wakil ketuanya aku. Ya, jadi kelompok PBAK itu PK-nya itu Kak Gifar sama Kak Mita. Nah, karena PBAK itu seminggu ya, Rek, ya. Jadi kita kayak manggil Kak Mita sama Kak Gif tuh ayah bunda. Kita anak, Iqbal nih anak pertama, aku anak kedua, yang lain anak ketiga, keempat, ya gitu dah. Pokoknya bersaudara dah tuh, ber-44 tuh saudara. Awal PBAK biasa aja. Tapi Rek, selesai PBAK ini, awal mula kenapa ya Iqbal tuh? Oh iya Rek, dia ngasih tahu ke aku. Kok ya kelompok PBAK, grup grup PBAK tuh sepi. Terus dia meramaikan dengan cara dia ngetek aku. Soalnya mungkin dia bermaksud ngetek aku karena aku wakil ya. Udah ada nih. Keluarlah aku. Eh, Posisinya tuh aku kayak bercanda sama dia. Terus dia baper, mungkin kebawa baper. Nggak tahu juga. Terus dia kayak ngetek aku gitu. Nah, posisinya nih, ini kan tagnya. Dia kan ngetek aku. Terus bawahnya itu dia manggil bunda gitu. Maksudnya, habis itu bawahnya dia panggil bunda, terus Kak Mita di tag, Kak Mita di tag, Kak Gif di tag. Aku tiga yang di tag nih. Aku, Kak Gif, sama Kak Mita. Ayo rek gitu. Ramein grup. Tapi yang jadi gagal fokus itu Kak Gif langsung keluar nih. Loh, bunda yang mana nih? Dia ngomong gitu Kak Gif. Habis itu si Iqbal langsung gini, Bunda Mita ayah, dia ngomong gitu. Nah, Kak Gif ini lagi jahil. Loh, tapi kok yang di tag Dini? Dia ngomong gitu, Kak Gif. Nah, kan, yo iya, Rek, kenapa aku di tag? Kalau misalkan mau nge-tag Bunda kan, ya gitulah pokoknya. Tapi dia nge-tag aku juga, gitu. Kak Gif cuman kayak bercanda gitu. Eh, Bunda siapa nih? Bunda Dini atau Bunda Mita? Ngomong gitu Kak Gif. Ya aku kan langsung kaget ya. Ya apa Kak Gif nih gitu. Habis itu keluarlah Imron nih. Ayo loh, ndak bahaya tak? Imron ngomong gitu. Si Iqbal ngomong gini, loh aku manggil Bunda Mita, bukan bukan Dini, ngomong gitu. Habis itu aku nyaut lah, yang bener aku ngomong gitu, aku bercanda juga, aku niatnya bercanda. Bisa loh gimana Bunda Dini nih gitu, dia ngomong Kak Gif gitu. Habis itu Kak Gif sama Kak Mita ngomong gini, eh eh, apa itu Bunda gitu, anak kita nih Bunda ada yang cinlok, ngomong gitu Kak Gif sama Kak Mita. So, iya tak gitu dia ngomong Kak Mita, siapa saya gitu dia ngomong Kak Mita. "Eh, ini loh di tag aku sama di tag, bayangin di tag aku sama Iqbal. Terus aku jawab, nggak ada ya ngomong gitu, bunda ayah jangan salah paham gitu, aku sama Iqbal nggak ada apa-apa gitu, aman kok gitu. Bisa, udah singkat cerita, besoknya nih usil lagi nih. Bisa di tag lah nih. Eh, tapi bener nih Iqbal ngetag bunda sama ayah, Bunda Mita sama ayah Gifar aja nih tag. Habis itu Kak Gif ngomong gini dia, loh kok tumben Bunda Dini nggak di tag, ngomong gitu. Habis itu di tag, habis itu Kak Gif nih nge-tag aku gitu, Bunda Dini ini dicari sama Iqbal gitu. Ya aku kan lagi jahil ya Rek, ya. Habis itu habis itu Iqbal ngomong gini, nggak ada ya, dia ngomong gitu kan Iqbal. So,
ndak ada tuh ndak ada ngomong gitu. Habis itu aku sautin lagi gitu, iya ada apa Mas Iqbal gitu aku ngomong di grup itu. Habis itu wis heboh rere langsung yo 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 yo, gimana nih kelanjutannya gitu dia ngomong kayak gitu. Pokoknya gitu dah. Mungkin singkat cerita itu kayak ngeguyon aja sih sebenarnya biar rame di grup. Tapi besoknya aku langsung di chat pribadi di PC sama Iqbal. Mungkin karena dia, aku juga ada penyindir gini, yo Mas Iqbal jangan di sini aku ngomong gitu. Hah, nah aku bercanda korek. Loh, terus di mana? Ngomong gitu Iqbal. Di PC aja Mas. Aku geli sebenarnya gitu gitu tapi dibawa santai aja. Aku ngeguyur sama dia. Nah, pokoknya gitu aku sampai ngantuk. Nah, sudah itu kok berlanjut berlanjut. Kok aku punya 4 pacar guys. Dari 4 ini, asalkan kalian tahu ini di akhir-akhir tuh video yang sangat penting. Jadi aku dulu baru masuk aku kayak kayak ya Allah nggak boleh gitu. Terus kalian harus denger ini. Jadi aku nge-crushin, aku punya crush di kelas namanya itu Afid. Afid Muhammad Mahfid Habibullah itu crush aku. Aku berusaha mencintai dia dalam diam, tapi tiba-tiba dia kayak gitu ke aku. Bagaimana aku nggak baper, nggak salting, nggak banyak kupu-kupu di sini. Aku kan jadi kayak, ya Allah, kamu loh crush aku, Fit. Kenapa kamu ngedeketin aku? Aku mau mencintai kamu dalam diam. P maksud. Jadi ya begitulah guys. Hmm, aku tidak nonton fashion show. Ya adalah. Oke, sekian pervlogan tentang 4 pacar aku. Tapi yang Iqbal ini udah lost kontak ya, Najmi ini sudah nggak tahu kemana. Fakih ini biasanya muncul kalau misalkan ada tugas minta ngeresum, Fakih muncul. Kalau misalkan Afid ini nggak tahu pacarku semuanya hilang. Jadi kalau sekalinya muncul semuanya muncul gitu. Lihat WA aku sepi, sepi, banyakan grup. Siapa masih santai. Cuci dah. Oh enggak. Oke, sekian vlogan aku. Bye bye guys. See you next time.